ini ngelihatnya begini jadi sebel terus. Iya, pegel dia Pak Ustadz, makanya dia kesel. Maksudnya bukan. Enggak sebel. Cuma nyebelin. Apa bedanya? Kalau sama Pak Ustadz takut? Iya. Udah. Kenapa takut? Kenapa takut? Ibu-ibu itu biasa ngajak selfie sama saya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia batin manusia bukanlah hal yang biasa. Dan di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam setiap manusia? Di program ini kami akan memberikan bantuan bagi mereka narasumber yang hadir ke dalam studio mengatasi penyakit baik yang medis maupun yang non-medis. Sama halnya dengan ibu yang satu ini berusia 35 tahun, Ibu Junaidah. Ia dibekali tali pinggang atau ikat pinggang berupa tulisan rajah demi kesembuhan penyakitnya. Namun yang terjadi, penyakit malah semakin parah. Apa sesungguhnya yang ia idap? Langsung kita bertemu dengan sang ibu, silakan. Ibu, assalamualaikum, boleh masuk? Tangan ibu-ibu boleh? Gak oleh. Gak apa-apa. Duduk aja ya. Bisa istighfar dulu. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Saya yang pegang mikrofonnya ya. Apa istighfar dulu. Ibu Junaidah ya. Apa kabar Bu Junaidah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa? 35 tahun 35 sekarang? tahun. Sudah punya anak? Sudah. Berapa anak? 2. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Suka masak apa biasanya di rumah? Nah, Jarang masak. waduh. Kita ngobrol yang ringan-ringan dulu aja. Jarang masak. Iya. Kenapa? Nggak punya waktu? Ya kadang-kadang nggak sehat gitu. Meskipun nggak sakit, kadang lemes gitu. Emang yang nggak sehat itu bagaimana yang nggak sehat? Saya sakit-sakitan mulai dari lulus SD. Sakit kepala di sini kayak dipenet-penet gitu, sebelah kiri aja sama mata. Dari dulu cuman kayak gitu, sudah di CT scan, di EEG, nggak normal semua. Normal semua. Berarti sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Paling parah terjadi kapan dan seperti apa? Dari dulu lulus SD parah banget, terus dipijit refleks, dikasih jamu, alhamdulillah sembuh. Beberapa tahun kemudian menikah, punya anak 1, kumat lagi, kambuh lagi, terus sama orang tua saya langsung di CT scan, katanya dulu pernah sakit kayak gitu loh. Normal semua, terus di EEG ya normal, cuman waktu di EEG itu dokternya cuman bilang nggak boleh pakai kerudung hitam, kayak gitu. Hubungannya apa? Nggak tahu itu. Gak boleh kudu itu udah ke orang pinter mana ya, ke Pasuruan, Banyuwangi, udah dijalani semua. Jadi kalau saya boleh tahu resep yang dari dokter itu dari segala jenis obat-obatannya diagnosnya apa diagnosanya? Katanya epilepsi, makanya iya. dikasih obat penenang. Dikasih obat penenang kayak gitu. Kata dokter kan obat anti nyeri kan minimal 1 hari 2 kali ya, saya nyampe 4 kali. Kayak gitu, melebihi batas lah gitu loh. Belum kalau nyerinya karena suami sakit hati, banyak iya. obatnya ya. Banyak. Ya, tapi waktu pada saat sempat sembuh 2015 itu memang pengobatannya seperti apa? Pengobatannya ya ke dokter dulu ya, di CT scan kayak gitu, DEG, terus ke orang pinter dikasih raja kayak gitu. Raja. Buat sabuk. Berupa sabuk, ikat pinggang gitu. Katanya kalau lagi kambuh ditempelin di kepala kayak gitu. Ikat pinggangnya taruh di kepala. Itu bedakan 2 sih, 2 jenis, iya. 1 ikat pinggang, sabuk, 1 kayak lagi. buat jilbab katanya bisa kayak gitu. Bawa nggak barangnya? Alhamdulillah semenjak mengenal siraman kolbu, udah dibakar semua sama suami. Alhamdulillah dibakar ya. Tadi yang bikin lu ngelai pada saat masuk apa?
Gak tahu, takut. Berdiri di sini takut. Mm. Ya udah, saya panggil Pak Ustadz ya. Enggak. Loh, nggak mau? Mm-mm. Kenapa nggak mau? Enggak, Kenapa nggak mau? takut. Hmm. Kamu kan sembuhnya karena Pak Ustadz. Katanya karena siraman kolbu. Iya pengen, tapi saya takut. Ya udah, saya undang ya. Sekalian sembuh mau ya. Istighfar ya. Mm-mm. Kalau marah-marah jangan sama saya ya. Sih sama siapa? Sama yang di dalam. Ya enggak, sama Kak Robi. Oh, maunya marah sama saya. Marah sama saya. Coba marah. Ayo, marah. Kenapa mau marah sama saya? Gak tahu, Enggak tahu. Kesel sama saya. nyebelin. Saya panggil Pak Ustadz ya. Mau? Ibu-ibu tepuk tangan buat Pak Ustadz Danu boleh. Sama Pak Ustadz takut. Assalamualaikum. Amin, alhamdulillah. Kalau sama aku katanya nyebelin Pak Ustadz, padahal sudah ganteng-ganteng gini masa nyebelin ya Pak Ustadz ya? Sedih juga. Nyebelinnya itu karena siapa Mbak? Siapa namanya? Panggilannya Mbak Junaidah aja. Mbak Junaidah Pak Ustadz. Mbak Junaidah ini ngelihatnya begini jadi sebel terus. Iya, pegel dia Pak Ustadz, makanya dia kesel. Maksudnya bukan. Enggak sebel. Cuma nyebelin. Apa bedanya? Kalau sama Pak Ustadz takut. Iya. Udah. Kenapa takut? Kenapa takut? Ibu-ibu itu biasa ngajak selfie sama saya kok. Enggak mau. Kenapa? Siapa sih ini yang ngomong? Gak tahu. Punya nama kagak? Enggak. Kamu dari mana? Tegal. Tegal. Ya. Sini majuan. Iya maju. Kamu kan pengen keluar. Iya. Iya, saya udah bosan di sini. Kenapa bosen? Bosan pokoknya. Iya, kenapa bosen? Kamu disuruh ya? Gak tahu. Oh nggak tahu. Kamu tempatnya di mana di tubuhnya Mbak Junaidah? Kepala. Di kepala sebelah mana tunjuk? Sini. Oh, oh. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Hah? Kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Mm-mm. Maksudnya gimana? Kayak di sini, gini tempatnya di sini nih. Oh di situ. Ya. Yang kayak ditusuk itu Mbak Junaidah apa kamu? Gak tahu kepala pokoknya. Oh gitu. Mm-mm. Kamu rasanya kayak ditusuk. Mm-mm. Apa itu? Ini siapa? Ya Junaidah lah. Junaidah. Mm-mm. Kenapa ngeliatin? Cantik ya? Iya. Iyalah ciptaan Allah. kan Makasih ya Pak cantik. Ustadz. Yuk sini yuk. Maju sini tak bantu keluar yuk. Sini. Sini maju, sini maju. Ayo sini maju. Lebih dingin tahu di sini. Sini. Ya udah situ. Saya bantu doa ya. Kamu mau keluar benar? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Step. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Junaidah. Ya Allah,
memohon kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diindah Mbak Junaida dimohonkan agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Junaida disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Junaida ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Junaida ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Junaida banyak sekali ilmu sihir, tol dan santet ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh ilmu-ilmu sihir, tol dan santet yang ada pada tubuhnya Mbak Junaida ya Allah, amin. Hancurkanlah seluruh ilmu sihir, tol dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaida ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir, tol dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaida ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu sihir, tol dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaida ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Junaida banyak sekali mantra-mantra dari pegangan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaida ya Allah, aku mohon kepadamu agar seluruh ilmu-ilmu musyrik dari mantra-mantra pegangan yang ada dalam tubuhnya Mbak Junaida, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Junaida ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Mbak Junaida. Belum balik ya? Udah ingat namanya belum? Ingat. Oh, Mbak Junaida ini? Iya. Sakit kepalanya masih? Enggak. Hah? Enggak. Punggungnya sakit nggak? Enggak. Rasain apa tadi? Cuman di sini sakit banget tadi. Coba ngomong biasa. Ini kenapa? Ngomong biasa. Coba. Iya. Ini udah Mbak Junaida. Iya. Sih? Kenapa? Memang aslinya juga galak ya? Enggak galak. Jangan ke dukun lagi ya, kata Pak Ustadz tadi udah 30 loh, banyak Insya banget. Allah. Jangan ke dukun, ke Mas Robi aja. Udah punya suami Pak Ustadz. Emang apa, saya kan cuma Oh silaturahmi. iya juga, betul. Kan sama suaminya nanti ke Mas Iya. Robi. Hartanya udah habis banyak Pak Ustadz, kasihan. Ya, cepet sembuh ya mbaknya. Datang sendiri atau Sama suami. dijemput sama suaminya aja boleh Puji ya. Mana masnya? Boleh dia jemput istrinya, yuk. Oh ini bapaknya. Bangun pelan-pelan, yuk. Dia bantuin angkat, Mas. Ya. Ya, pamitan sama Pak Ustadz, boleh. Nih silakan ucapin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas doanya ibu-ibu, kru MMC TV. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Ya. Ya, sama-sama. Silakan. Mbaknya, hati-hati. Iya, sami-sami. Lumayan sakit Pak Ustadz. Merah-merah. Pak Ustadz, sejak kecil orang tua kita atau mungkin ibu-ibu di sini juga masih melarang anak-anaknya untuk keluar ketika menjelang maghrib. Sebelum waktu azan mohon pulang ke rumah. Ya, kita tahu karena kita ada perintah untuk mendirikan sholat maghrib ya Pak Ustadz. Tapi apakah memang ada keistimewaan dari waktu menjelang maghrib tersebut Pak Ustadz sehingga kita umat muslim ini dilarang berkeliaran gitu Pak Ustadz? Sebenarnya melihatnya tidak dari satu sisi menjelang maghrib aja. Sebenarnya kalau kita umat Islam yang laki-laki kan dianjurkan ke masjid ya. Jadi boleh sebenarnya keluar, cuma cerita jangan keluar waktu maghrib atau masih di halaman rumah, khususnya anak-anak kecil sebenarnya. Iya Pak Ustadz. Khususnya anak-anak kecil jangan menjelang maghrib itu masih di halaman rumah, masih main di halaman atau di lapangan itu masih main. Itu karena memang sejak dulu itu kan yang namanya jin itu kan maghribnya kita itu kan subuh menjelang mau subuhnya jin sebenarnya. Jadi jin itu baru pura-pura mau aktivitasnya itu yang mulai maghrib itu sudah mulai beraktivitas lah. Jadi yang
dan itu kata-kata jangan keluar, jangan masih ada di halaman rumah. pada waktu menjelang maghrib itu maksudnya zaman dulu memang tidak semua orang seperti itu sih. Banyak orang yang memang sering kesurupan di titik-titik itu, tetapi tidak semua orang kesurupan. Jadi akhirnya atau mitos atau cerita itu sampai sekarang masih apa namanya, Berlaku lah. berlaku, istilahnya masih berlaku. Tapi kalau secara kalau memang betul-betul dilihat dari sisi jinnya sendiri, kemudian kotanya sendiri, kita kan bercerita semuanya harus diceritain ya. Kalau di desa masih bisa seperti itu karena masih jarang ada orang, jarang ada kendaraan, seperti jin itu masih lalu langlang itu kuat sekali. Tapi kalau yang di kota itu jin itu hanya punya jalan-jalan tol tertentu aja dia hinggapi. Jadi tidak kayak di desa, sebenarnya. Jadi kalau di sini ya menjelang maghrib ya biasa aja karena memang jin yang lalu lalang itu kayaknya takut dengan CO-nya mobil kayaknya. Terlalu ini ya Pak Ustadz ya? Terlalu sumpek ya? Ya nanti agak maleman dikit gitu. Lagian kalau jin di kota maghrib masih di mall ya Pak Ustadz. Sama di pasar. Seringnya jalan-jalannya ke mall. Ya. Terima kasih buat Ngeritik penjelasannya. siapa lo ini? Ya Pak Ustadz? Ngeritik siapa? Makasih buat penjelasannya Pak Ustadz. Iya, Ya, sekarang kita akan bertemu dengan Ibu Esi pemirsa. Berusia 47 tahun namun masih dalam teror ilmu hitam yang sangat pekat sekali. Bahkan beliau sempat memuntahkan paku dan juga mengeluarkan satu buah panjang lidi berupa tusuk satai dari perutnya. Dan bahkan suaminya sendiri pernah menyaksikan bahwa ia didorong oleh sosok anak kecil dari lantai 2 sehingga terjatuh. Sungguhnya apa yang terjadi? Langsung saja kita lihat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh kasih pujian, Ibu awet muda sekali ya. Silakan dipakai mikrofonnya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Robi dan Waalaikumsalam. ibu-ibu semua. Nama saya Esi Juarsi dari Kuningan. Saya dari 2003 sebenarnya 2003 terjatuh dari loteng tanggal 5 Oktober. Terus 28 Desember bapak saya meninggal dalam keadaan perutnya sebesar gentong tempayan. Terus saya pernah ditunjuk-tunjuk katanya saya menyantet cucunya, padahal saya nggak pernah menyantet cucunya. Masih dituduh siapanya? Dituduh sama tetangga saya. Kan anaknya cucunya meninggal. Cucunya meninggal usia 9 bulan. Waktu itu saya mah nggak ada di waktu cucunya sakit itu saya lagi di Semarang. Nah pas pulang ada yang meninggal gitu. Terus dengar di pengumuman gitu ya, ada yang meninggal. Oh kok cucu itu gitu. Nggak dengar, saya nggak tahu sakitnya. Tapi pas waktu cucunya meninggal itu katanya disantet saya. Ini kan berarti kasusnya 16 tahun panjang nih, dari Iya. 2003 Iya. satu persatu kita ya. Iya. Jadi katanya suami pernah lihat ibu Iya. didorong, anak kecil. Jadi gitu. waktu saya habis jatuh dibawa ke rumah sakit, suami saya nungguin di rumah sakit. Terus kan tiduran di bawah ranjang di rumah sakit, diputer-puter sama anak kecil yang kecil-kecil. Terus duduk di kursinya ditarik-tarik sama yang anak kecil-kecil itu. Dan saya juga ini aja jadi sasar, ngomong aja nggak karuan gitu. Tahu-taunya ya masuk itu, ya saya itu katanya jatuh itu bukan sembarang jatuh. Tapi ada yang dorong. Saya itu sering kecelakaan, jatuh di motor, mau nengok anak ke pesantren. Motor tiba-tiba pas tikungan mesinnya mati, saya jatuh gitu. Nah pertanyaan saya, tadi saya sempat menyampaikan ke pemirsa, ibu pernah memuntahkan paku. Ya waktu Ceritain dulu itu gimana? Itu waktu kan saya itu kalau lebaran kebetulan suami itu dari Keroya, dari Jawa Cilacap ya. Jadi saya itu hijrah aja kalau mau, sebab
bisa diiniin. Kalau lebaran dia suka berkunjung ke rumah minta salam sama anak sama apa. Tapi kalau tiap hari disapa juga nggak mau nyahut. Kalau giliran nyahut itu menyakitkan hati gitu, kayak untung saya biasa dengan anak-anak kecil gitu ya. Jadi udah dianggap anak TK aja sahutannya gitu. Dan terus hijrah ke lebaran di Jawa itu ya saya tetap dikejar gitu ya, lagi di rumah mertua itu saya kesurupan. Terus ngemuntahin paku katanya gitu. Katanya atau ibu Kan yang orang suami yang pas ibu kerasukan keluar Iya. paku gitu ya. Iya, terus Jadi apa pakunya, inget nggak? nggak tahu, kalau saya kan lagi nggak sadar. Nggak sadar. Kalau tusuk sate di sini yang satu utuh, yang satu inisnya aja separoh. Nah, sakitnya itu lebih baik saya kalau Mas udah merasa ngelahirin kan, tapi enggak ya. Kalau melahirin nggak terlalu sakit, tapi ketika dikeluarin 2 tusuk sate dari sakitnya minta ampun. Udah dari sini, terus itu juga saya lagi kesurupan waktu di tua. Tapi kalau sakitnya sih terasa gitu.